Tuh, dalam video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai package diagram, di mana package diagram ini adalah salah satu diagram UML yang memiliki fungsi mengelola kelas. Baik, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dua materi gitu, yakni mengenai Object Oriented Analysis and Design spesifik dengan materi kelas diagram, di mana kita flashback materi-materi semester-semester awal perkuliahan, yaitu bagaimana konsep dasar pemrograman berbasis objek diimplementasikan dan diimplementasikan juga ke dalam Object Oriented Analysis and Design dari sisi enkapsulasi, inheritance, polymorphism, dan abstraksi gitu. Nah, dari empat hal yang ada di sini, salah satu relasi yang paling kuat yang telah dibahas pada waktu itu adalah inheritance. Inheritance adalah relasi paling kuat dan sudah dibahas di semester awal perkuliahan. Nah, dilanjutkan dengan relasi antar kelasnya, dimana kalau inheritance tadi udah dibahas ke dalam sebuah konsep dasar karena dia memiliki relasi paling kuat. Nah, maka kita juga membahas 4 jenis relasi yang lain gitu ya, seperti komposisi, agregasi, asosiasi, dan dependensi. Ini mohon nanti bisa dipelajari kembali gitu ya untuk persiapan rekan-rekan menuju kuis ataupun UAS nanti dan implementasinya di tugas besar. Nah, sehingga dari dua materi ini rekan-rekan bisa dibilang sudah bisa ya, harapannya bisa membuat sebuah kelas diagram gitu yang kurang lebih gambaran akhir. Salah satu contohnya adalah seperti ini, dimana rekan-rekan sudah bisa membuat kelas gitu yang saling berelasi, baik itu memiliki relasi agregasi, komposisi, inheritance, atau bahkan dependensi dan asosiasi gitu, dimana hasil akhirnya seperti ini. Nah, maka bagaimana kaitannya dengan materi hari ini? Materi hari ini adalah rekan-rekan sudah mempelajari bagaimana caranya kelas itu bisa terbentuk dari objek-objek tentunya, bagaimana melihat berbagai macam objek untuk menjadikan sebuah cetakan yaitu kelas. Bagaimana antar kelas ini bisa saling berelasi satu sama lain, itu sudah dibahas juga di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, bagaimana jika kelasnya itu sudah banyak? Gitu. Apakah kita akan membiarkan kelas-kelas tersebut berdiri sendiri gitu ya, tanpa diwadahi atau dibungkus oleh sesuatu? Nah, di sanalah fungsi dari materi kita hari ini, yaitu package diagram. Jadi package diagram itu bentuknya seperti ini gitu. Bentuknya mirip folder. Jadi ada folder security, folder user, search account. Jadi sebuah software itu ketika teman-teman udah ngembangin semakin kompleks analisanya maupun codingannya gitu, dan ternyata ada ratusan kelas di dalamnya. Nah, bagaimana caranya sesama programmer itu bisa saling memahami, atau sesama analis itu bisa saling memahami gitu, bahwa kelas ini mah disimpannya di package yang ini gitu. Nah, oleh karena itu salah satu caranya untuk bisa mengatur kelas tersebut adalah dengan membuat sebuah package diagram gitu. Package diagram ini digunakan untuk melihat dependensi antar package-nya gitu. Jadi bisa jadi kelas-kelas yang fungsinya mirip gitu ya, atau yang berrelevan satu sama lain digabungkan di dalam sebuah package. Nah, masing-masing package tersebut kemudian bisa direlasikan juga. Jadi antar package bisa saling berelasi. Untuk apa sih tujuannya? Nah, kalau kembali ke dalam model di UML ini, package diagram itu masuknya adalah ke development view gitu ya. Jadi setelah di materi awal kita belajar mengenai use case scenario gitu kan ya, itu masuknya ke use case view, kemudian dilanjut ke process view yaitu activity diagram gitu ya. Tentunya lanjutan dari use case scenario. Dilanjutkan lagi ke logical view, di mana kita udah belajar kelas diagram. Nah, sekarang si berbagai kelas diagram yang udah banyak ini tuh dibungkus ke dalam bentuk package, itulah yang namanya kelompok dari development view. Nah, package ini itu dapat mengatur hampir semua elemen UML, bukan hanya kelas ya, gitu. Package juga bisa digunakan untuk mengelompokkan use case. Jadi kalau misalkan teman-teman ada use case yang sama kayak gitu, nah itu tuh bisa banget gitu untuk kemudian
di-compile, dikelompokkan atau di-grouping atau dipetakan gitu ya ke dalam modul-modul yang mirip-mirip. Memang kalau misalkan di UML ini nggak ada spesifik package diagram gitu, tapi teman-teman nanti bisa nyobain UML 2.0 menggunakan Star UML gitu atau Visual Paradigm, itu boleh ya toolsnya, eksplorasi rekan-rekan, tapi kurang lebih bentuk dari package diagram itu seperti ini. Jadi seperti folder. Nah, nanti di dalamnya baru ada kelas diagram. Nah, karena kita udah mengetahui mengenai komponen dari package mengenai package diagram ini, nah maka kita harus membahas mengenai komponen apa aja yang ada di dalamnya gitu. Nah, jadi package diagram ini dia punya notasi dan stereotype yang bentuknya itu 3 hal. Yang pertama package itu sendiri atau paket, yang kedua ada elemen visibility-nya, dan yang ketiga ada paket dependensi. Jadi kuncinya di 3 ini di package diagram. Jadi dikatakan package diagram jika memiliki ketiga hal ini. Kita bahas satu-satu. Package gitu. Nah, ini package. Jadi package ini digunakan untuk mendeskripsikan sebuah kelompok gitu, yang di dalamnya isinya tuh elemen-elemen. Kemudian di dalamnya itu ada kelas-kelas gitu, yang kemudian ada simbol tab-nya. Nah, dan ini kita sebut notasi package. Teman-teman bisa lihat di sini package ini dia dikasih nama. Ada security, search, user, account. Nah, ini tuh sangat bisa banget ketika teman-teman mungkin di minggu pertemuan sebelumnya ya udah mempelajari mengenai misalnya salah satu framework OOAD atau OOP, yaitu model view presenter atau model view controller gitu, yang pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas gitu ya. Itu satu entitas user itu bisa dibagi menjadi misalkan user view, user model, user controller gitu kan ya, user DAO misalkan. Nah, itu tuh kelas masing-masingnya. Nah, si kelas tersebut itu kemudian bisa dikompil dan dimasukkan ke dalam sebuah package, yaitu package user. Nah, itu bisa banget dalam codingan yang nantinya dieksekusi oleh rekan-rekan itu dimasukin ke dalam package tersebut gitu. Nah, ini package. Nah, gimana sih cara ngegambarin package-nya? Nah, kelihatannya di sini. Contoh seperti yang tadi saya bilang. Kalau misalkan ada package user di mana teman-teman ngoding OOP-nya menggunakan metode model view controller, otomatis kan setidaknya ada user view, ada user controller, ada user model, ada user DAO, kan gitu ya metodenya. Nah, maka nanti di dalamnya tuh di sininya users, kemudian yang persegi panjang yang ada di sini ini represent nama kelasnya. Disinilah yang disebut tadi user model, user view, user controller gitu. User DAO itu tuh ada di dalam sini. Nah, jadi ini cara pertama untuk menggambarkan package. Jadi ada di dalamnya langsung gitu. Cara kedua itu ada nama foldernya atau nama package-nya di atas, baru di bawahnya ada tanda plus. Nah, di bawah sininya ini adalah kelas-kelas yang ada di dalam package tersebut gitu. Ini contohnya security, ada credential, ada identify, verifier gitu. Nah, ini ada cara satu, ada cara kedua. Boleh pilih salah satu aja gitu. Mungkin yang paling umum adalah yang ini ya, yang cara ke satu. Dan bagaimana caranya kalau ini gambarnya secara OOAD udah nih gitu ya, di dalam UML-nya udah digambar kayak gini. Codingannya kayak gimana? Nah, codingannya itu sesederhana kayak gini. Jadi di bagian atas codingan teman-teman itu ada namanya package security titik 2 titik koma gitu. Kemudian public class credential. Nah, jadi ketika kita mendefine public class credential, itu di atasnya dia ada di dalam package security. Nah, udah kayak gini aja udah cukup codingannya. Gitu. Selesai sih materinya sampai situ ya. Gitu. Nah, itu basicnya kurang lebih kayak gitu ya package diagram. Jadi ini cara gambarnya, dan cara ngodingnya adalah yang sebelah kanan ini. Nah, ada juga kasus kalau teman-teman misalkan ngoding Android gitu, itu tuh ada folder di dalam folder di dalam folder gitu ya. Sebelum nanti di level paling end, paling ujung itu codingan teman-teman baru ada di sana gitu. Biasanya ada di folder src gitu kan ya kalau di Android, ataupun di folder layoutnya gitu ya. Nah, misalkan coding logiknya ya src gitu. Nah, bisa jadi nanti ada konsep nested package seperti ini ya, com, acme, search, indexing. Bahkan di indexing juga ini masih jadi package tersendiri gitu. Nah, ini tuh namanya adalah nested package. Tidak disarankan sebetulnya kalau teman-teman ngebikinnya kayak gini. Maka cara yang paling tepat untuk melakukan nested package adalah seperti ini saja
namanya adalah flattening nested package. Jadi kalau misalkan ternyata teman-teman ada folder dalam folder dalam folder dalam folder, ada package di dalam package di dalam package di dalam package, maka nanti tinggal dibuat aja com.2.2 search, baru di sini ada package yang paling ujung, inilah kok package yang teman-teman buat. Nah yang atas ini adalah package bawaan dari frameworknya misalkan gitu. Nah ini boleh banget pakai metode flattening nested package dalam menggambarkan package diagram di OAD-nya nanti gitu, di dokumentasinya. Oke. Nah, kemudian ketika teman-teman menggambarkan kelas diagramnya, ada tambahan nih gitu. Tambahannya adalah ketika teman-teman buat kelas biasa itu kan ada kelas A, kelas B gitu ya. Nah, sekarang mah karena udah belajar package, harapan saya teman-teman ketika membuat gambar kelas diagram seperti ini, itu nggak cuman address, customer, person, nggak cuman kayak gini. Tapi ditambahin di bawahnya ada package-nya, ada nama package-nya. Contohnya seperti ini. From package, nama package-nya berapa? Apa? From package, atau di sini langsung bisa package nama package-nya apa? Atau bisa pakai .2.2. Jadi ada package 2.2.2 kelas A, misalkan kayak gini. Nah, ini juga bisa gitu, dibuat seperti ini. Ini penggambaran package di tools UML. Oke, ini yang pertama ya, mengenai package. Oke. Yang kedua, salah satu uniqueness yang ada di package diagram adalah visibility. Nah, visibility ini adalah sebuah hak akses, sebuah privilege gitu ya bagi setiap kelas-kelas yang kita buat gitu, sehingga efek dari security itu bisa betul-betul dieksekusi dalam codingannya teman-teman gitu ya. Nah, kalau kita udah ngomongin visibility, disinilah namanya hak akses muncul. Hak akses ini udah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nanti saya akan review singkat aja. Nah, tapi kuncinya adalah hak akses ini adalah sesuatu yang bisa diakses di antara kelasnya, di mana di dalam kelas itu ada nama atribut dan nama metode gitu. Jadi nama atribut dan nama metode di dalam sebuah kelas itu bisa diakses lintas package gitu pun, ataupun di dalam package itu sendiri gitu. Nah, ini contohnya nih. Ini notasi elemen dengan visibility public gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat kita punya dua buah package. Ada package users, ada package security. Package user dia punya kelas user gitu. Package security dia punya public credential, public class credential, public class identifier, verifier, identity verifier, sama private class MD5 crypt. Nah, ketika kelas user ingin mengakses kelas kredensial, ini bisa. Kenapa? Karena si kelas kredensial ini public. Begitu juga dengan identity verifier. Tapi kelas user tidak bisa langsung mengakses private class MD5 crypt. Kenapa? Karena hak aksesnya sudah dibuat private. Nah, maka MD5 crypt ini kalau emang mau diakses sama user, solusinya adalah harus dibuat encapsulasi, yaitu dengan konsep getter setter, sehingga user bisa jadi lebih secure untuk bisa mengakses ini ataupun sebaliknya. Nah, ini adalah kunci dari elemen visibility yang ada di dalam package diagram. Nah, untuk memflashback ini, teman-teman bisa lihat lagi materi saya mengenai visibility atau hak akses kelas. Hak akses kelas itu ada public, protected, package, dan private. Semakin ke kiri semakin bisa diakses oleh sistem yang lain gitu. Semakin ke kanan semakin unik, semakin gak bisa diakses gitu ya. Jadi urutannya gini: public, protected, package, private. Nah, kita lihat satu-satu contohnya. Ini yang public. Jadi kalau teman-teman udah punya dua package gitu ya, ada package 1, ada package 2. Nah, ini ada kelas di dalam package yang lain ingin mengakses yang lain. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada kelas yang berelasi dengan jenis relasi inheritance. Mana orang tuanya? Block account. Mana anaknya? Specialized class in another package. Bisa banget. Gitu. Jadi teman-teman tuh bisa banget bikin sebuah inheritance di dua package yang berbeda.
asal kata kunci extendnya mengacu pada kelasnya. Nah, maka si orang tuanya blog account ini kelasnya harus dibuat public. Sehingga ketika ini ada sebuah relasi generalisasi atau inheritance, ketika anaknya mau mengakses public URL, di sini udah tandanya plus gitu atau public. Begitu juga dengan metodenya. Andaikan metodenya ataupun atribut datanya private, maka harus dibuat getter setter. Nah, di dalam internal package pun jelas ini bisa mengakses kelas yang di sini karena dia adanya di kelas package gitu. Nah, di sini pun kelihatan ya defaultnya. Jadi defaultnya itu adalah package. Jadi kalau di dalam package ini langsung akses blog account ya bisa karena dia emang defaultnya adalah di dalam package-nya saja. Ini public ya. Bisa langsung diakses. Nah, yang kedua protected. Nah, protected uniqueness-nya adalah hanya bisa mengakses turunannya saja. Jadi misalkan di sini ada specialize, kemudian nah di sini tandanya udah tanda ada tagar ya, gitu atau hashtag gitu. Nah, ini tandanya protected, artinya anaknya bisa mengakses orang tuanya, tapi kelas yang lain ketika mau mengakses blog account nggak bisa. Kenapa? Karena di sini mau atribut datanya atau misalkan metodenya itu sudah dibuat inheritance atau udah dibuat protected gitu. Jadi kalau di public mah package 1 package 2 bisa langsung diakses karena tandanya plus. Nah, kalau protected nggak bisa. Karena ini udah otomatis langsung hanya anak-anak saja yang bisa mengakses orang tuanya. Gitu. Nah, ini protected digunakan dengan kasus seperti ini. Begitu juga dengan sesuatu yang ada di kelas yang lain yang ada di dalam package-nya. Jadi selama nggak punya relasi inheritance seperti ini, kelas in the same package ini mau mengakses blog account nggak bisa. Kenapa? Karena dia protected gitu. Protected visibility. Nah, yang ketiga package. Nah, ini kata kuncinya teman-teman. Jadi package itu kalau teman-teman nggak ngedefine hak aksesnya, private, public, protected, nggak ngedefine 3 itu, maka defaultnya adalah package. Package ini hanya bisa diakses di dalam package itu saja. Andaikan nih di package 1 kita punya blog account sama class in the same package. Ini kalau misalkan saling akses atribut ataupun metode masing-masing bisa. Karena ada di dalam folder yang sama, yaitu package 1 gitu ya. Atau dalam package yang sama. Nah, tapi kalau package 2 nih, class is in another package, bahkan ada konsep inheritance di sini. Specialized class is in another package. Mau mengakses kelas-kelas yang ada di package 1 otomatis nggak bisa. Kenapa? Karena default akses atau akses modifier yang ada di sini adalah protected package ya. Dan package itu tandanya gini, kurung apa ya, kayak cacing gitu. Tandanya adalah kayak cacing seperti ini. Nah, ini package. Nah, terakhir yang paling secure adalah private. Boleh dibaca dulu deskripsinya. Ya, jadi visibilitas private ini adalah visibilitas yang paling ketat, di mana kelas-kelas yang lain nggak bisa mengakses tuh ke kelas yang dituju jika dia masih metode atau atribut datanya private. Solusinya adalah yaitu dengan membuat enkapsulasi dari kelas yang di dalamnya itu ada atribut sama metode yang emang mau dibikin enkapsulasinya gitu ya. Karena emang yang namanya private visibility, bahkan ya kalau teman-teman punya 2 kelas di dalam satu package yang sama, si kelas yang lain itu mau mengakses blog account nggak bisa. Kenapa? Karena emang private. Jadi tertutup itu si private tuh. Kecuali lagi-lagi kalau teman-teman di blog account ini ngebuat getter setter, sehingga ketika ini mengakses, yang diaksesnya adalah getter setternya dari atributnya ataupun dari metodenya gitu. Jadi langsung akses metode getter setter, yaitulah yang namanya enkapsulasi gitu. Bahkan ini pun gitu ya, yang ada di luar package pun mau mengakses ke sini nggak bisa gitu. Nah, inilah private visibility gitu, sesuatu yang paling banyak atau sering digunakan gitu ya, hak akses private ini. Dan ini salah satu contohnya ya, ketika kita bikin private string nama mau diakses di
kelas utamanya ini langsung nggak bisa gitu ya, langsung error gitu. Maka harus diganti dengan konsep getter setter, di mana getter setter ini kita yang dipakainya adalah langsung nama metodenya, metode getter sama setter untuk mengambil nama atribut string nama ini gitu. Ya kurang lebih ini ya pendalaman dari akses atau akses modifier yang menjadi visibility di dalam package diagram. Kita masuk ke elemen ketiga, yaitu dependensi. Nah, jadi kalau kita udah belajar relasi antar kelas, dependensinya apa sih? Relasinya itu ada 5 jenisnya kan. Dependensi dari yang paling lemah ya. Dependensi lebih kuat ada asosiasi, lebih kuat lagi ada agregasi, lebih kuat lagi ada komposisi, lebih kuat lagi ada inheritance. Gitu. Nah, maka apakah antar package ini punya relasi? Bisa. Relasi yang paling mungkin antar package adalah dependensi. Kayak gimana konsepnya? Seperti ini. Jadi dependensi itu lebih pada bergantung ya. Simbolnya adalah putus-putus gitu ya. Panah putus-putus sesuai dengan arahnya, dia bergantung ke package yang mana. Nah, ini contohnya misalkan penggunaan package diagram di dalam UML ini yang paling umum adalah membantu memberikan gambaran tentang organisasi paket-paket kelas gitu yang ada dalam sistem dan bagaimana hubungan dependensi di antara mereka. Nah, dependensi ini kalau mau diimplementasi dalam coding itu bisa digunakan 2 kata kunci ya, import sama akses. Import sama akses. Kalau inheritance itu kan ada extend gitu ya. Nah, kalau package itu import ataupun akses. Nah, biasanya kalau teman-teman ngoding, contoh di Java lah atau dia pakai NetBeans misalkan, teman-teman menggunakan salah satu fungsi matematik namanya Java Math misalkan gitu ya, Java Mathematics, otomatis itu ke import tuh fungsi-fungsi atau rumus-rumus dari matematikanya. Nah, itulah fungsi dari importing. Nah, itulah yang dinamakan hubungan dependensi. Nah, jadi secara default hubungan dependensi adalah import apabila bentuk dependensinya tidak dituliskan di dalam diagram. Nah, ini contohnya gitu. Jadi ketika teman-teman punya kelas kemudian menggunakan kelas yang lain yang ada dalam package yang lain, nah otomatis akan ada kata kunci import yang keambil. Nah, teman-teman juga bisa nih, selain import itu ada namanya akses. Apabila bentuk dependensinya adalah akses, maka elemen yang akan teman-teman import itu akan punya hak akses private di dalam package yang mengimportnya. Nah, jadi kata kunci akses itu hanya digunakan untuk atribut ataupun metode yang akan teman-teman ambil di kelas tertentu yang akses modifiernya adalah private gitu, baru akses. Nah, gambar dalam package diagramnya ya seperti ini. Nah, jadi versi lengkapnya kelas diagram package diagram itu, versi lengkapnya adalah seperti ini. Jadi ini ada kelas A, ada panahnya dependensinya, kemudian ada status dari relasi dependensinya, import ataupun akses. Kalau dalam use case itu ada extend, include. Nah, itu antar use case ya. Nah, kalau antar package itu ada import sama ada akses. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh kasusnya seperti ini nih. User, kemudian ada relasi dependensi namanya import. Nge-import siapa? Security, di mana ada public credential, public class identifier, sama private MD5 crypt gitu. Nah, kata kunci import ini di kelas usernya artinya panahnya ke sini, ke security. Artinya si kelas user ini menggunakan kelas-kelas yang ada di dalam package security. Sehingga di kelas user yang di sini dia akan otomatis mengimport package security. Nah, di sini tuh artinya security titik bintang. Itu artinya mengimport semua public element yang ada di dalam security package tersebut. Gitu. Ini kalau tandanya titik bintang. Tapi kalau teman-teman mau spesifik ke kelas tertentu, ya detail aja. Misalkan import security titik credentials gitu ya, titik apa misalkan gitu. Jadi mainannya adalah package-nya gitu. Dengan kata kunci pakai dot atau titik. Nah, tapi kalau kayak gini, titik bintang artinya semua public element yang ada dalam security package itu bisa dipanggil. Dan ketika di kelas user nih,
teman-teman mau manggil kelas yang ada di security package gitu, itu bisa langsung kepanggil. Contoh credentials, ini adalah nama kelas yang ada di dalam package security, itu bisa kepanggil otomatis dengan kita kasih nama variabel tersendiri di lokal class user gitu, namanya credentials. Nah, jadi seperti ini. Ini gambar package diagramnya, ini contoh codingannya. Nah, jadi harapan saya teman-teman bisa menggambarkan seperti ini ya untuk area package diagram. Nah, ini ada studi kasus nih versi yang besarnya ya. Jadi kurang lebih itu ya, yang tadi itu adalah contoh untuk coding, contoh gambar OOAD dan OOP-nya ya, bagaimana package diagram itu bekerja. Nah kalau yang ini, nih teman-teman udah nih bikin kelas diagram dengan bentuk relasi seperti ini gitu. Kita punya kelas users sebagai orang tua, yang dimana users ini punya anak namanya customer sama administrator. Kemudian si customer ini dia berelasi komposisi nih gitu, lebih kuat gitu ya. Tapi sering memiliki gitu, customer dengan shopping chart, customer dengan order. Kemudian komposisi juga dimiliki oleh order dengan shipping info dan order dengan order detail, kurang lebih seperti itu. Nah kan ini package masing-masing nih, setidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kelas. Kalau dalam coding teman-teman bikin 7 kelas, ini masih 7 gitu ya, ya masih mudah gitu. Tapi alangkah lebih baiknya jika 7 ini teman-teman bisa kelompokkan berdasarkan package-nya. Nah, maka teman-teman bisa menggunakan dua perspektif seperti yang tadi dibahas di awal. Teman-teman boleh mengelompokkan kelas berdasarkan fungsi dari kelas tersebut. Fungsi kelas tersebut tuh kalau maknanya adalah use case gitu. Oh, ini sama-sama use case-nya mengenai users nih gitu. Oh, ini use case-nya sama-sama dengan transaksi nih. Nah, itu tuh bisa dibungkus gitu. Contoh seperti yang ada di sini. Oh, kita bisa kelompokkan menjadi package pengguna. Apa aja isinya? Users, customer, sama administrator. Nah, itu tiga kelas itu ada di package pengguna gitu. Mengimport kelas transaksi. Isinya apa aja? Order, shopping chart, shipping info, order detail. Ada 4 gitu. Nah, itu bisa. Jadi cara pertama untuk bisa mengelompokkan kelas-kelas ini menjadi package diagram adalah berdasarkan kesamaan use case-nya. Nah, cara kedua lagi-lagi kalau teman-teman ternyata ada ketika implementasi coding itu menggunakan framework. Model view controller, model view presenter, model view model. Nah, itu kan misal ada kelas customer view, customer model, customer controller, customer DAO gitu. Nah, itu dikelompokin tuh. Jadi satu package namanya customer. Gitu. Nah, itu juga boleh. Gitu ya. Nah, tapi ini ada contoh yang berdasarkan use case yang seperti ini. Kalau yang saya tadi sebutkan adalah berdasarkan pengelompokan framework gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan ya ini satu notes akhir gitu ya sebagai penutup di pembahasan video kali ini, bahwa package diagram yang tadi saya sampaikan sangat bisa dibuat atau dikelompokkan berdasarkan use case yang relevan, di mana tidak memiliki pemaknaan yang jauh berbeda gitu si package-nya. Dengan memanfaatkan diagram package ini, tingkat abstraksi yang ada di dalam diagram use case itu menjadi lebih tinggi gitu ya dalam memandang sebuah sistem, tanpa harus melihat area-area yang spesifik coding banget gitu. Jadi benar-benar abstraksi gitu. Level OOAD itu bakal teman-teman kerasa banget dalam package diagram ini. Nah, ini contoh package diagram dalam use case yang kalau tadi juga ini sebetulnya berdasarkan use case juga gitu. Nah, ini bisa juga dibikin seperti ini. Account management, author sama search gitu. Karena 3 package ini tuh punya fungsi yang berbeda begitu. Ya, kurang lebih seperti itu rekan-rekan, pemaparan materi mengenai package diagram. Tadi juga udah ada beberapa materi ya yang dimention di pertemuan-pertemuan sebelumnya untuk penguat materi package diagram kali ini. Nah, selanjutnya di minggu depan kita masih akan membahas mengenai UML, namun kita mulai masuk ke dalam sequence diagram gitu. Nah, sequence diagram ini berusaha merelasikan nih
antara class diagram dengan use case diagram menjadi sebuah behavioral diagram, tapi berelasi dengan entitas yang ada dalam kelas-kelasnya gitu. Sehingga dimunculkanlah sebuah sequence alur dalam coding lah yang potensinya itu akan menjadi alur metode gitu, alur atribut data itu akan ada di sequence diagram. Dan insya Allah sequence diagram kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk materi package kali ini di dalam tugas besar tentunya itu ada di subpoin 5.3, yaitu di area diagram kelas keseluruhan. Jadi kalau teman-teman udah bikin kelas diagram nih keseluruhan, nah baru deh teman-teman harus bikin satu subbab di dalamnya, yaitu package diagram. Nah, di mana kelas yang udah dibikin secara keseluruhan tadi dibungkus gitu menjadi package-package yang relevan gitu. Nah, paling titipan saya itu saja, karena di diagram kelas keseluruhan ini teman-teman harusnya saat ini masih in progress gitu ya. Dan karena hari ini sudah mempelajari mengenai package diagram, silakan bisa dilanjutkan gitu pembuatan package diagramnya sesuai kelas diagram yang udah dibuat sebelumnya. Lalu dimasukkan ke dalam dokumentasi tugas besar di poin 5.3 gitu. Oke, itu saja paling yang bisa saya share di video kali ini mengenai package diagram. Terima kasih untuk atensinya. Kita lanjut di pemaparan selanjutnya mengenai sequence diagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.